Duduk nah. Ada apa nah? Kakek tahu sejarah demokrasi regional enggak? Oh itu, kenapa emang? Ceritain dong, Kek. Jadi gini. Dulu Setelah dicapai persetujuan konferensi meja bundar pada tahun 1949, Presiden Soekarno yang telah dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat kembali ke Jakarta. Dalam pidatonya di tangga Istana Merdeka, Soekarno kembali memukau rakyat dengan pidatonya yang bersejarah. Diam, diam. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini aku menginjak lagi di Jakarta sudah hampir 4 tahun lamanya. Saya tidak bersua dengan saudara-saudara. 4 kali 365 hari saya tidak berjumpa dengan rakyat Jakarta Laksana. Rasanya seperti berpisah 40 tahun. Saudara-saudaraku, kepada pegawai, kepada saudara-saudara mahrain, saudara-saudaraku tukang beca, saudara-saudaraku tukang sayur, saudara-saudaraku pegawai yang sekecil-kecilnya. Tidak ada satu terkecuali, semua saudara-saudaraku. Saya sampaikan salamku kepada saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah sekarang halaman ini telah berkuasa menjadi warna. Penyerahan taluran ini adalah hasil dari maksud yang baik antara Indonesia dan Belanda, antara Indonesia dengan seluruh dunia internasional. Memang kami sangat berterima kasih atas itu. Saya pun menyampaikan terima kasih kepada atasan-atasan. Saya pun pada saat sekarang ini, saudara-saudara, menyampaikan terima kasihku kepada semua utusan-utusan agung daripada negara-negara asing yang pada ini hari telah hadir di sini. Di depan sidang gabungan parlemen dan senatris, Presiden menjelaskan prinsip-prinsip negara federal atau kesatuan. Pada sidang yang terhormat, marilah kita terlebih dahulu bersama-sama mengikat salam nasional kita. Merdeka! Merdeka! Sidang yang terhormat, saya mengucap syukur alhamdulillah. Demikian juga beberapa anggota pemerintah dan parlemen telah berkali-kali mengatakan bahwa kemerdekaan nasional bukanlah tujuan terakhir bagi kita. Bagi kita, Indonesia merdeka tak bukan dan tak lebih hanyalah syarat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam arti jasmani maupun rohani. Mengadakan rasionalisasi dalam susunan negara dan dalam badan-badan dan alat-alat pemerintahan. Struktur daripada negara kita sebagai federasi pada prinsipnya mungkin dipertahankan agar dapat memberi sumbangan yang tidak kecil untuk meringankan beban pemerintah dengan menempatkan tenaga-tenaga yang berkelebihan di dalam perusahaan-perusahaannya itu. Oleh karena itu, maka lebih jelaslah lagi betapa pentingnya adanya keamanan dan ketentraman di seluruh Indonesia. Merdeka. Latar belakang demokrasi liberal. Berdasarkan hasil konferensi meja bundar yang berlangsung di Den Haag, maka terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat. Pemerintahan dijalankan oleh presiden dengan kabinetnya, sedangkan legislatif terdiri atas 2 badan, yaitu Senat dan para DPR. Insinyur Soekarno terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat, sedangkan Wakil Presiden DRS Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Namun, karena banyaknya gerakan-gerakan yang menuntut pembubaran negara-negara bagian, maka negara Republik Indonesia tidak bertahan begitu lama.
Setelah Presiden Soekarno menandatangani rancangan Undang-Undang Sementara 1950, maka Indonesia secara resmi mengubah sistem demokrasinya menjadi demokrasi liberal. Tahun-tahun 50-an adalah tahun yang penuh pengharapan, namun juga sekaligus diwarnai dengan pergolakan. Demokrasi parlementer yang diatur dalam Undang-Undang Sementara oleh para ilmu politik diperebutkan sebagai ajang kekuasaan. Soekarno sebagai kepala negara konstitusional secara langsung tidak mengendalikan jalannya pemerintahan dan jalannya Perdana Menteri, dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sementara itu, di kalangan militer terjadi pengelompokan berdasarkan kekuatan politik yang mendominasi parlemen. Tanggal 17 Oktober 1952, sekelompok perwira tidak puas dengan keadaan politik pada waktu itu, menggerakkan demonstrasi menuntut pembubaran parlemen. Meriam diarahkan ke Istana Presiden. Demonstrasi juga digelar di halaman gedung Parlemen Lapangan Banteng, Jakarta. Setelah bertemu dengan pimpinan Angkatan Perang dan Menteri Pertahanan, Soekarno dengan tegas menolak tuntutan para demonstran karena ia tidak mau menjadi diktator. Padahal Angkatan Perang tidak boleh ikut politik, tidak boleh diumbang-ambingkan oleh suatu politik. Angkatan Perang harus berjiwa api-api, berjiwa berkobar-kobar, berjiwa tetapi tidak ikut-ikut. Pemilu tahun 1955 yang dianggap pemilu paling bersih dalam masa 50 tahun menghasilkan 4 partai besar yang mendominasi parlemen, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Islam Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Partai besar semasa revolusi seperti Partai Sosialis Indonesia atau PSI sangat merosot perolehan suaranya, sehingga secara faktual telah tersingkir dari pencaturan politik di Indonesia. Karena tidak adanya mayoritas satu partai, perpecahan atau persaingan berlanjut terus. Sekelompok perwira angkatan perang yang tidak puas dengan situasi politik saat itu mengobarkan pemberontakan di daerah-daerah Sulawesi dan Sumatera, serta menyatakan ingin berpisah dengan negara Republik Indonesia. Presiden Soekarno yang mendapat dukungan dari KSAD Nasution menyatakan keadaan negara dalam bahaya dan memerintahkan menghadapi pemberontakan negara dengan kekuatan militer. Sementara itu, Dewan Konstituante hasil pemilu yang bertugas untuk membuat Undang-Undang Dasar baru tidak berhasil menyelesaikan tugasnya dan menemui jalan buntu. Waktu Soekarno menawarkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, pemungutan suara menghasilkan suara seimbang antara yang setuju dan menyerang. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959, melalui dekret Presiden dan dukungan Angkatan Darat, Presiden Soekarno menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Nah, jadi gitu lah. Oh gitu. Makasih ya, Kek. Saya pulang dulu.